Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena hari ini pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan dalam rangka thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil pada semester kali ini. Salawat dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, qudwatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita awali setiap pertemuan, setiap kegiatan apapun yang kita lakukan ini untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini, terutama pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, insya Allah akan saya buatkan sebuah video, yang mana yang nantinya video ini yang dapat menjadi referensi pembelajaran yang telah kita ambil berdasarkan materi yang telah disampaikan ataupun materi yang telah diberikan, kemudian saya jabarkan dari materi tersebut terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kepada mahasiswa sekalian, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dipersilahkan untuk membuka Classroom. Terutama insya Allah kita bakalan selama satu semester insya Allah dalam mata kuliah ini untuk sementara, karena simak belum bisa berfungsi dengan baik, dalam artian belum berjalan seperti mana pertemuan kalian biasanya, maka untuk saat ini kita menggunakan Classroom ya. Classroom tujuannya adalah untuk lebih merapikan data-data kalian, terutama data kehadiran, data materi, dan data pembelajaran yang akan kita ampuh selama atau kita pelajari dalam satu semester ke depan. Baik, jadi ada kemungkinan saya mix ya, saya kombinasi. Pertemuan satu kemarin kita offline ya, online tapi dengan menggunakan Google Meet ya, Google Meet kemarin. Dan saya lihat karena hampir mayoritas adalah yang sambil bekerja, jadi saya buatkan opsi yang kedua, yakni dengan buat video. Jadi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nantinya insya Allah akan saya buatkan video, dan pertemuan 4 kita bakalan kuis. Kuisnya saya buatkan yang simple dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Lanjut kepada pertemuan ke 5, insya Allah juga bakalan video lagi, dan ke-6 kita bakalan video, dan ke-7 baru kita sedikit evaluasi ya. Kita evaluasi kira-kira dari beberapa pertemuan itu sudah sebatas mana, terutama dari ketika menggunakan Google Meet, kemungkinan menggunakan Classroom. Kira-kira kita evaluasi dan monitoring dampak baik dan buruknya seperti apa. Baik, pada kesempatan kali ini, karena ini mata kuliah pengantar basis data ya, yang pada jam 8 sampai jam 9.20 itu biasanya menggunakan teori terlebih dahulu. Jadi silakan mahasiswa sekalian untuk disesuaikan. Kalau misalkan kalian mendapatkan materi teori, berarti cukup batas mata kuliah ini saja. Namun kalau misalkan ada dapat juga mata kuliah praktek, diusahakan nanti di Classroom setelahnya atau setelah ini kalian juga harus join. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran kalian lebih maksimal, karena praktek itu adanya untuk di 3 dan di 1 ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke mata kuliah materi selanjutnya dari mata kuliah pengantar basis data. Silakan kalian download nih materi yang ada di pertemuan 2 ya. Silakan absen kehadiran juga bagi yang belum. Kemudian kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi silakan di open. Ya. Kita akan belajar
pada kesempatan kali ini mengenai teori pengantar basis data ya. Ya. Dari basis data ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks nantinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun adapun daftar isi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mulai dari apa itu basis data, seperti apa definisi dari basis data itu sendiri, kemudian operasi dasar basis data itu seperti apa, objektif basis data itu seperti apa, dan penerapan basis data itu seperti apa. Maka kita akan belajar lebih detail kenapa harus ada basis data. Ini kalau kita belajar apa itu basis data ya. Di sebelah kanan itu ada gambar yang saya buat ilustrasi sebagaimana data ini adalah dokumen manual. Dan dalam artian dalam lemari ada map dan di dalam map itu ada data. Datanya mulai dari data nama biodata kayak gitu kan, ataupun data kepegawaian, misalkan data penggajian misalnya, dan banyak data yang lainnya. Kalau kita bayangkan sebagai sebuah lemari arsip ya, basis data itu termasuk lemari arsip tersebut. Namun bedanya kalau kita belajar basis data, database, ini sudah terkomputerisasi. Kalau misalkan yang ada di lemari itu masih manual. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip yang besar kayak gitu kan, kalau misalkan kita memiliki data yang banyak, mungkin kita bakalan kesulitan suatu saat ketika kita butuh data dengan mudah dan cepat. Kita pengen nyari data, misalkan data biodata si A misalkan dengan NIM sekian. Kalau misalkan kita tidak memiliki arsip yang baik, penomoran yang baik, ataupun nilai yang baik terutama dalam pengurutan map, misalkan ibarat arsip dan sebagainya, maka kita akan kebingungan. Dan itulah salah satu poin penting kenapa kita ini mesti belajar basis data. Kita berharap agar suatu saat nanti ketika mahasiswa-mahasiswa sekalian ingin mencari data atau sesuatu data yang sangat penting dalam waktu cepat, kita bisa mengarsipnya. Kalau yang tren saat ini Google Drive. Itu yang tren ya, biasanya sering digunakan untuk kita mengarsipkan data-data penting kita di cloud ataupun di internet. Jadi definisi basis data ya. Kita akan belajar pengantar teori basis data ini terkait dengan basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama basis, ataupun yang sering disebut dengan ruang ataupun markas lah kayak gitu kan, ataupun sejenis gudang. Kemudian di dalamnya terdapat entitas di dalamnya berupa data. Misalkan ibarat kita contoh di dalam kampus itu merupakan basisnya. Kemudian ketika masuk ke dalam data, berarti ada data apa di dalam kampus? Data dosen, data mahasiswa, data kepegawaian misalkan, data tridharma dan data-data yang lainnya. Kemudian data direpresentasikan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan dan objek manusia. Terkait tadi, misalkan ibarat data pegawai, data mahasiswa. Kemudian hal ini juga bisa divisualisasikan dari data-data ini yang awalnya itu berupa angka, huruf, simbol, teks, dan bunyi, itu bisa divisualisasikan dengan grafik misalkan. Atau sesuatu hal yang kalau orang membaca data itu menjadi indah kayak gitu. Wah, datanya keren misalkan dibuat grafik. Ini lebih enak dan lebih mudah untuk dibaca. Ini definisi kedua ya, terkait dengan apa itu basis data. Yang mana basis data itu sendiri kita coba dari beberapa sudut pandang kayak gitu kan. Ketika yang pertama itu disampaikan himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan di organisasi, kemudian sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Inilah kenapa kita harus memiliki basis data yang baik. Minimal ini karena pengantar ya, kita pengen mencoba menyiapkan basis data itu dengan sebaik mungkin. Kemudian ada kumpulan data yang saling berhubungan. Misalkan
ada data mahasiswa dengan data KRS, kemudian data KHS. Apa yang kumpulan data yang saling berhubungan, mereka dihubungkan dengan key yang sama, yaitu NIM atau NPM misalkan, atau nomor induk mahasiswa kayak gitu. Itulah yang menjadi penghubung antara satu kesatuan yang lain. Kemudian disampaikan lagi, database ini merupakan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah tabel ya sebagai komponen utama pembangunan basis data. Jadi kalau misalkan nanti di praktek insya Allah, namun pada pertemuan kedua, kalau dalam praktek itu hanya sebatas instalasi ya, instalasi exam, kemudian ada proses yang namanya MySQL, pihak localhost, PHP MyAdmin itu untuk login dan sebagainya. Baru nanti detail bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, field dan sebagainya. Kemudian kalau kita umpamakan nih basis data dan lemari arsip ya, sesungguhnya memiliki arsip prinsip kerja dengan tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk pengaturan data dan kecepatan dalam pengambilan data ketika data itu dibutuhkan. Itulah kunci dua hal itu. Sama halnya dengan arsip dokumen, arsip data yang kita punya saat ini di dalam komputer. Tentunya kita mengarsipkan di dalam folder, misalkan di directory C atau directory D, kita buat folder nih, ini khusus mata kuliah pengantar basis data, misalkan kayak gitu. Di sana kita khususkan lagi, misalkan ibarat ini pertemuan 1, pertemuan 2, kita buatkan foldernya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita membutuhkan data tersebut, itu dapat kita peroleh dengan mudah. Bahkan ketika saat ini pun, kalau misalkan kita memiliki data yang kompleks, yang banyak dan besar kayak gitu kan, kita tinggal cari di pencarian, di bagian My Komputer ada pencarian, tinggal kita search dan kita dengan mudah dapat menemukan data tersebut. Ketika data itu sudah sangat banyak dan kompleks ya di dalam komputer kita. Jadi kunci dari basis data itu ada 4. Yang pertama adalah pengaturan, kemudian pemilihan, ketiga adalah pengelompokan, dan keempat adalah pengorganisasian data. Jadi ini adalah tujuan dari kunci untuk basis data. Ketika suatu saat data ini dibutuhkan dengan cepat dan mudah, kita bisa peroleh data itu dengan cepat dan mudah. Jadi ada gambar di sebelah kanan, ada yang tahu? Ya, ini gambar harddisk ya. Ini gambar harddisk komputer yang biasanya ada di dalam sebuah PC ya, personal komputer dan sebagainya. Kalau di dalam desktop juga ada. Kalau misalkan di dalam laptop itu lebih mini lagi ya, lebih kecil ya ukurannya. Nah, operasi dasar basis data itu terdapat di dalam suatu harddisk. Jadi di dalam harddisk inilah terdapat file-file penting, tabel-tabel penting yang nantinya kita sesuaikan untuk inventory ataupun pengarsipan terkait data-data yang kita butuhkan. Mulai dari misalkan kita akan membuat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel jadwal, tabel kehadiran, tabel nilai dan sebagainya. Ini ada 8 operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan berkenaan dengan basis data. Mulai dari pembuatan basis database baru, create database, kemudian penghapusan database atau istilahnya itu drop database, kemudian pembuatan tabel baru, create table, kemudian yang keempat adalah penghapusan table, drop table. Nah, selanjutnya ada biasanya istilahnya itu create, read, update, dan delete. Yang mana yang pertama adalah kalau kita create adalah membuat tabel, read adalah membaca tabel dengan fungsi select, ataupun dengan fungsi insert ya, create, read, update, delete. Jadi update itu untuk memperbarui data, dan selanjutnya adalah delete itu adalah drop tadi, fungsinya menghapus ya. Jadi di dalam tabel ada field nantinya, di dalam field itu ada isi.
isinya itu berupa fill-fill baru, query-query baru yang nantinya dapat kita jadikan proses create, read, update, dan delete. Kemudian ada penambahan pengisian data baru ke sebuah tabel. Itulah disebut dengan insert ya. Kemudian ada query, dalam artian kita bisa select mencari data gitu. Kemudian ada pengubahan dari data sebuah tabel disebut dengan update, dan penghapusan data dari sebuah tabel disebut dengan delete. Ini tadi 8 operasi-operasi dasar yang mesti kita ketahui, yang harus kita jadikan pelajaran, yang harus kita pahami dalam pembelajaran basis data ini. Kemudian ada objektif basis data atau objek dari database dengan tujuan awal tetap mencari dengan kemudahan dan kecepatan. Jadi suatu saat kita memiliki data yang sangat besar, kita dengan mudah dan cepat dapat mendapatkan data tersebut. Jadi secara lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan objektif seperti kecepatan dan kemudahan, speed ya. Kalau kita butuh dalam 1 menit kita sudah dapat datanya gitu. Kemudian pemanfaatan basis data dalam suatu hal, kalau misalkan kita masih nyimpannya itu manual, kita bakalan buka lembaran kertas jadinya, buka lagi selembar, sampai kita menemukan data tersebut. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama, karena kita butuhnya itu cepat. Ketika kita memiliki data dokumen yang sudah komputerisasi, maka dengan mudah kita dapat membentuk spreadsheet baru dan dokumen yang lainnya, maka dengan mudah kita dapat memperolehnya ya. Kemudian ini saya mengambil gambar yang sebelah kanan bagian atas. Ini merupakan salah satu data center servernya Facebook, yang mana kalau ketika saat itu mereka memiliki lebih kurang 1,1 miliar data user ya. Jadi kalau misalkan kita lihat data di bawahnya, apa itu? Itu misalkan saya umpamakan datanya itu masih manual. Kebayang tidak? Kalau misalkan kita pengen mencari data, datanya itu masih di dalam kardus, kemudian di dalam kardus juga kita nggak tahu di detail lagi, di dalam isinya itu seperti apa. Maka dengan adanya basis data inilah dapat mengefisiensi ruang penyimpanan. Kalian bisa lihat dari 2 gambar ini, bukankah lebih rapi server yang atas dengan komputerisasi dibandingkan gambar yang di bawah? Ini sama-sama gudang, tapi gudangnya itu yang satunya itu sudah terkomputerisasi, yang di bawah gudangnya itu masih manual ya jadinya. Jadi kemudian ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu keakuratan data, akurasinya. Bayangkan kalau misalkan kita memiliki data yang sangat besar, 1,1 miliar data kayak gitu. Ini kalau di dalam harddisk kita, kalau harddisk saya ini masih kecil, 256 giga ya, ini nggak terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita memiliki data yang sangat besar, kemudian lebih kompleks, bagaimana kira-kira kita bisa menemukan data tersebut dengan sangat mudah? Hal inilah yang menjadi suatu hal tantangan dengan adanya komputerisasi, sehingga memanfaatkan lebih memudahkan dalam suatu pencarian. Nah, kemudian yang keempat adalah ketersediaan data. Ini terkait dengan suatu saat kalau kita butuh data tersebut, kita dengan mudah untuk memiliki data tersebut. Jadi kalau misalkan dalam contoh keseharian ya, kenapa saya anjurkan pada mata kuliah kali ini kita pindah ke classroom untuk ketersediaan data. Saya paham bahwasanya Google memiliki server basis data yang bagus, sehingga dengan adanya classroom ini saya bisa memanfaatkan untuk suatu saat ketika saya membutuhkan data kalian, terutama data kehadiran siapa mahasiswa yang hadir, ketersediaan data tersebut dapat saya peroleh dengan mudah. Kemudian kelengkapan. Ada banyak fitur, ada banyak
kemampuan yang baik terhadap pengelolaan ya, terhadap waktu, kemudian data yang bersifat relatif, nggak hanya yang data yang statik ataupun data yang dinamis. Maka dalam keadaan ini pun kita dapat dengan mudah mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data. Kemudian data yang semakin berkembang, kemudian untuk menambah rekor-rekor data yang baru, terutama kalau misalkan mahasiswa sekalian atau mahasiswi sekalian yang sambil bekerja, dengan adanya database, harapan besarnya itu dapat memudahkan setiap aktivitas dan proses yang kita lakukan ya, mulai dari di tempat pekerjaan. Contoh halnya saja, ada aplikasi untuk pencatatan duit masuk dan duit keluar. Kebayang nggak kalau kita masih menggunakan transaksi manual ya? Jadi ketika orang beli dicatat dengan buku. Dengan ketika kita memiliki aplikasi, ketika kalian membuat aplikasi misalnya, insya Allah ya, kalian membuat aplikasi, kemudian dengan fitur filenya yang sama, misalkan ada nomor, nama, misalkan hari, tanggal, pengeluaran yang dilakukan, misal. Dengan adanya terkomputerisasi, ini dapat membuat kelengkapan suatu saat data ini lebih mudah kayak gitu untuk diperoleh. Penambahan rekod-rekod, kemudian fil-fil baru itu dengan mudah. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah kenapa kita mesti, hal yang penting juga terkait dengan basis data ini, karena keamanan. Kalian kebayang nggak tadi yang ada server Facebook yang di atasnya, yang di bawah tadi ada gudang? Kebayang kalau suatu ketika, kalau misalkan kebakaran nih terjadi misalnya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, otomatis data fisik dia akan langsung lenyap ya. Apalagi kalau kertas semua itu sangat dengan mudah terbakar kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu kita mensimpan data tersebut di cloud, minimal cloud yang kalau yang kita ketahui itu adalah Google Drive ya. Jadi di Google Drive itu kalau kita ngupload data, insya Allah itu lebih safety dan lebih aman. Jadi ketika kita membutuhkan data yang sangat besar, ini dapat dengan mudah kita peroleh kayak gitu kan. Keamanan yang seolah aman, dan juga kalau kita menggunakan sistem komputerisasi, hal itu bisa kita privasikan. Jadi ada data yang bisa kita bagikan ke orang lain dengan secara free, dan ada lagi data yang harus kita privasi. Ketika mereka pengen membuka, kita bisa proteksi dengan password dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya, kenapa ada perlu lagi basis data? Kebersamaan pemakaian. Jadi ini adalah salah satu jenis dari sharing ya, shareability. Kira-kira pemakaian basis data yang sering kali ibarat kita gunakan, namun ibarat sistemnya ini bisa kita sharingkan satu sama lain dengan multi user dan banyak hal. Jadi ketika saya butuh data, kemudian si A butuh data atau si B juga butuh data, kebersamaan pemakaian ini kita bisa share, kita bisa sharing kayak gitu kan, dengan multi user dan kebutuhan sesuai dengan kebermanfaatan kita nantinya. Bahkan kalau di dalam Microsoft itu ada fitur yang baru ya. Kalau misalkan di dalam Google itu ada namanya Google Spreadsheet ya. Itu salah satu contoh. Ini untuk yang Excel ya. Excel kalau biasa Excel biasa kan. Kalau misalkan, tapi ini di Google Spreadsheet, yang mana Google Spreadsheet ini tinggal kita share, kita bagikan ke teman misalnya, kita bagikan, klik kanan, kemudian dia juga join dengan multi user, dengan banyak user dalam satu file itu, kita bisa mengedit spreadsheet ini dengan bersama-sama kayak gitu kan. Itu salah satu contohnya. Ketika kita pengen memiliki data Excel, basis data yang sangat kompleks ya, terkait data mahasiswa, misal data kuliah dan sebagainya, ini juga kita bisa sharing kepada teman yang lain ketika dia membutuhkan.
ataupun bisa kita kerjakan secara bersama, misalkan ada tugas ya, tugas yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Kemudian, ini yang sangat umum, penerapan basis data itu berada di mana? Yang pertama itu biasanya pemanfaatan perangkat komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini yang berkait dengan berhubungan dengan basis data. Jadi karena nantinya itu adalah berkaitan dari basis data, awalnya itu adalah data yang terkumpul dari simbol, kata, huruf, angka, misalnya. Kemudian dia menjadi data yang diolah, kemudian digabungkan menjadi basis data, kumpulan data, sehingga kemudian dari kumpulan data ini akan menghasilkan suatu sistem informasi yang baru. Tujuannya adalah menjadi suatu keharusan nantinya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, keakuratan, dan banyak hal yang masih kita butuhkan terkait basis data ini. Kemudian ada contoh-contoh lain operasi yang biasanya sering digunakan nih, terutama penerapan basis data. Yang pertama terkait dengan kepegawaian ya. Ini yang sangat umum dan sangat banyak digunakan. Kalau misalkan kita memiliki perusahaan, satu perusahaan misal insya Allah, kemudian kita memiliki karyawan ya, pegawai. Yang karyawan kita punya ini misalnya 1.000. Bukankah kita akan kesulitan untuk mengarsipkan data mereka? Ataupun ketika suatu saat kita membutuhkan data mereka, kita bakalan kewalahan. Kebayang tidak, kalau misalkan orang melamar pekerjaan masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian itu ada lowongan pekerjaan, dia masih mengirimkan menggunakan map. Emang itu perlu untuk pengarsipan dan legalitas ya. Tapi dalam artian ketika data map itu sudah bertumpuk di atas meja, ada 1.000, hasilnya itu pasti kewalahan kita gitu kan. Kita pasti kewalahan kira-kira dalam memilah data dan sebagainya. Kemudian ada lagi inventory ataupun di gudang biasanya dipakai. Pabrikan, grosir, apotik dan lain-lain. Kalau kita belajar dari sistem informasi apotik terkait dengan basis data yang ada di dalamnya, di apotik itu sudah banyak sekali loh untuk jenis obat-obatan. Kebayang nggak? Misalkan obat mah itu mungkin ada jenisnya lagi. Kemudian obat sakit sakit demam juga ada jenis dan variannya lagi. Itu jenis obat ya, dengan kode obat dan sebagainya. Itu sangat banyak tuh. Kalau misalkan kita tidak menginventori dengan baik, terutama dengan basis data yang baik, kita bakalan kewalahan. Kita nggak tahu ibarat apakah barang obat ini bakalan habis masa atau kadaluarsa kayak gitu kan. Kemudian dalam akuntansi, ini yang sering digunakan. Biasanya data itu digunakan untuk visualisasi data ataupun menjadi data pengambilan keputusan. Kemudian ada reservasi ya. Kalau dulu saya ketika sering pulang pergi ke Palembang, untuk reservasi ini saya sering menggunakan Traveloka ataupun dengan aplikasi yang lain ya, terutama untuk kereta api dan transportasi ketika di Palembang kayak gitu kan. Ketika saat itu saya di Palembang, ketika dari gedung A ke gedung B, reservasi pun kita menggunakan aplikasi yang namanya bisa jadi ibarat seperti Gojek ataupun Grab dan sebagainya. Itu salah satu penggunaan dari basis data yang kompleks ya. Kemudian ada layanan pelanggan, customer care terkait dengan bank, konsultan dan lain-lain. Kemudian ada lagi nih bentuk perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan basis data sebagai komponen manajemen sistem informasi. Mulai dari perbankan, misalkan ibarat saat ini kalau untuk perbankan otomatis sudah menggunakan mobile banking ya. Kebayang tidak? Kita memiliki di perbankan itu belum terkomputerisasi. Dengan slip yang
sebanyak IDA dalam satu hari kayak gitu kan, transaksi yang sangat tinggi. Kemudian kalau tidak ada pengelolaan terkait dengan data yang baik dan benar, pasti kewalahan. Kemudian ada lagi terkait dengan asuransi. Ketika ibarat basis datanya ini belum tersinkronisasi, belum, dalam artian belum ini ya, belum terintegrasi, kita bakalan kewalahan nih terkait dengan mengklaim asuransi misalnya, kemudian pembayaran dan sebagainya, atau premi ya. Ini ya, kalau misalkan tanpa adanya basis data yang baik, ini bakalan kewalahan. Rumah sakit, pengolahan histori penyakit, misalnya pengolahan pengobatan pasien, penanganan pembayaran perawatan, ini juga membutuhkan basis data yang sangat kompleks. Jadi kalau kita saat ini sudah berada di program studi ya, yang bidangnya itu membahas tentang basis data, ya kita dalamin aja, pelajari lebih detail. Kenapa kita minimal memahami konsep kenapa basis data itu diperlukan, dan minimal ada konsep CRUD kalau misalkan dalam pembuatan website itu sudah kita bisa pelajari ya. Kemudian pengolahan data keluar masuk barang ini juga diperlukan. Ada lagi terkait dengan industri manufaktur, kemudian ada pendidikan atau sekolah, pengolahan data siswa ya. Kalau di kampus itu pengolahan data mahasiswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, ini juga akan berkaitan dengan basis data. Kemudian ada telekomunikasi, yang mana di telekomunikasi ini akan ada banyak hal nih yang bakal kita pelajari kayak gitu kan. Mulai dari pengolahan data pelanggan, penanganan gangguan dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat dari contoh telekomunikasi yang menggunakan database yang sangat besar misalkan, yaitu Telkom. Kebayang tidak kalau misalkan kita memiliki pelanggan yang sangat banyak, satu Indonesia kayak gitu kan. Satu Indonesia, kalau sistemnya itu belum terkomputerisasi, kita bakalan kewalahan. Kira-kira pelanggan A apakah sudah bayaran atau belum? Pelanggan A apakah sudah habis masa atau belum? Misalkan jangka bayarannya itu sudah habis masa atau belum? Dan banyak hal lagi yang mesti kita perbaiki di dalamnya. Ini menjadi tantangan terutama untuk kita menjadi peluang yang berada di yang mengambil studi komputer ini ya, tentang komputer. Ini berkait dengan data yang harus kita olah lagi. Bahkan kalau dalam konteks saat ini ada yang disebut dengan namanya big data. Big data ini sudah, datanya bukan data lagi data yang mudah atau data yang kecil ya. Skupnya itu sudah global dan luas dan sangat banyak. Bahkan ini cakupannya itu sudah misalkan minimal satu provinsi ya, atau minimal satu regional, misalnya regional Sumatera kayak gitu, ataupun regional Jawa. Ini salah satu contoh dari basis data. Ya mungkin demikian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa dipahami. Dan apabila ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan di forum ya. Boleh di-share kira-kira kendalanya apa dan ada problem di bagian mana. Kalau ingin didiskusikan nanti boleh disampaikan di forum. Demikian pada pertemuan kali ini, materi kali ini silakan dipelajari dari materi yang telah saya bagikan, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat mudah dipahami ya. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang Allah beri kayak gitu kan. Ya demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.